Aku usir suamiku dan pelakornya dari apartemen yang mereka tidak pernah tahu bahwa itu adalah milikku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Aku menyandarkan tubuhku di sofa empuk di ruang tamu apartemen mewah yang kubeli dengan hasil keringatku sendiri. Mataku menatap jendela besar yang memperlihatkan panorama kota dengan cahaya lampu-lampu yang berpendar. Dulu setiap kali duduk di sini, aku selalu merasa bangga dengan pencapaianku. Oh iya, namaku Alisa, seorang gadis dari keluarga biasa yang berjuang dari nol membangun karir hingga akhirnya bisa memiliki tempat tinggal yang nyaman di pusat kota. Tapi malam ini, perasaan itu tidak lagi terasa kuat seperti dulu. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku, sesuatu yang selama ini coba kuabaikan. Namun semakin hari terasa semakin nyata. Aku menoleh ke jam dinding, hampir pukul 11 malam, dan Dimas belum juga pulang. Lagi-lagi alasan lembur, lagi-lagi janji pulang cepat tidak pernah ditepati. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan hatiku. Aku pikir aku bukan tipe wanita yang suka menuduh tanpa bukti. Tapi sebagai istri, aku bisa merasakan perubahan itu. Dimas, pria yang dulu ku kenal sebagai laki-laki sederhana, penuh ambisi, dan nampak begitu mencintaiku, kini terasa semakin jauh. Dimas bukan berasal dari keluarga kaya. Aku tahu betul bagaimana kehidupannya dulu. Aku yang membiayai banyak kebutuhan sejak kami menikah. Aku yang mendukung setiap langkah karirnya, bahkan rela bekerja lebih keras demi memastikan kehidupan rumah tangga kami tetap stabil. Aku ingat saat kami baru saja menikah dan kami tinggal di kontrakan kecil di pinggiran kota. Gaji Dimas sebagai pegawai kantoran belum cukup sultan, jadi aku mengambil proyek tambahan sebagai konsultan bisnis. Aku bekerja siang dan malam, nyaris tanpa istirahat, agar kami bisa hidup lebih baik. Setiap rupiah yang kuhasilkan bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk membangun kehidupan kami bersama. Ketika akhirnya aku mampu membeli apartemen ini, Dimas pun ikut menikmati kemewahan itu. Dia tidak perlu khawatir soal uang, karena aku telah mencukupi segalanya. Mobil yang dipakainya, aku yang membelikannya. Pakaian mahal yang dikenakannya, aku juga yang membayar. Bahkan restoran mewah yang sering kami datangi, semua itu dari penghasilanku. Tapi Dimas tidak pernah mengeluh. Dia selalu bersikap seperti suami yang baik, penuh perhatian, dan selalu mengatakan betapa beruntungnya dia memilikiku. Namun seiring berjalannya waktu, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia mulai sering pulang larut malam, lebih sering sibuk dengan ponselnya, dan mulai memberikan alasan-alasan yang terdengar semakin tidak masuk akal. Dulu setiap kali kutanya kapan dia pulang, dia akan memberi kepastian. Tapi sekarang, jawabannya selalu menggantung. Aku menatap ponselku yang tergeletak di atas meja, ingin rasanya menghubungi Dimas, tapi kuurungkan niat itu. Percuma saja, pasti hanya akan dijawab dengan alasan klasik. Bentar lagi pulang, atau masih banyak kerjaan. Aku tahu betul, jika seseorang ingin pulang cepat, dia akan berusaha sebisa mungkin. Jika seseorang masih peduli dengan pasangannya, dia tidak akan membiarkan orang itu menunggu dalam kebimbangan setiap malam. Pikiranku berkelana kemana-mana. Pikiranku berkelana ke masa-masa saat kami masih saling membutuhkan. Saat itu, Dimas selalu memujiku, mengatakan bahwa aku adalah wanita yang hebat, wanita kuat yang selalu bisa diandalkan. Tapi sekarang, semua pujian itu terdengar hambar, bukan karena aku yang berubah,
melainkan karena Dimas yang sudah tidak lagi melihatku seperti dulu. Ada hal yang lebih menyakitkan daripada kehilangan seseorang, yaitu ketika seseorang masih ada di sisimu, tapi hatinya sudah berada entah kemana. Aku terjaga dari tidurku ketika suara derit pintu apartemen terdengar. Sekilas, kulirik jam dinding di atas meja samping ranjang. Pukul 1 dini hari. Lagi-lagi Dimas pulang larut malam. Aku menarik nafas panjang, berusaha mengabaikan kegelisahan yang sudah lama bersarang di dadaku. Sejak beberapa bulan terakhir, Dimas semakin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, kerja lembur. Tapi aku bukan wanita bodoh. Aku tahu batas wajar seorang pegawai kantoran bekerja. Dan Dimas bukan tipe yang ambisius sampai harus mengorbankan waktu istirahatnya setiap hari. Aku memejamkan mataku, mencoba menenangkan diriku. Tapi suara langkah kakinya menuju kamar mandi membuat pikiranku kembali berputar. Ingin rasanya aku bangun dan bertanya. Tapi aku tahu, itu percuma. Dimas pasti hanya akan menjawab dengan datar. Lagi banyak pekerjaan, sayang. Atau bahkan kesal dan balik menyalahkanku, seolah aku yang terlalu curiga. Aku memilih untuk diam, tapi di dalam diam itu, pikiranku mulai mengumpulkan kepingan-kepingan kecil yang perlahan membentuk gambaran besar tentang sesuatu yang selama ini kutakutkan. Dimas bukan hanya semakin jarang di rumah, tapi juga berubah sikap. Dulu dia selalu menyempatkan diri bertanya bagaimana hariku. Selalu menggenggam tanganku saat kami duduk di sofa, selalu memelukku setiap kali berangkat bekerja. Tapi sekarang, hanya ada sisa-sisa kebiasaan itu yang masih ada. Tangannya lebih sering sibuk dengan ponselnya. Matanya lebih banyak menatap layar daripada menatap wajahku. Dan percakapan kami terasa hambar. Pagi tadi, saat aku mencuci bajunya, aku menemukan sesuatu yang membuat dadaku mencelos. Aroma parfum wanita yang asing menempel di kerah kemejanya. Aromanya manis, lembut, dan menggoda. Bukan aroma parfumnya. Dan jelas, bukan juga milikku. Jantungku berdegup kencang. Aku mencium kembali kerah kemeja itu, memastikan ini bukan imajinasiku. Tidak, ini nyata. Bahkan aku yakin pernah mencium aroma itu di suatu tempat. Tapi, aku tidak ingat di mana. Aku tidak langsung menyimpulkan apa-apa. Masih ingin percaya bahwa ini hanya kebetulan. Mungkin dari kantor, mungkin dari rekan kerja wanita yang berdiri terlalu dekat. Tapi sekuat apapun aku mencoba berpikir positif, hatiku tetap menolak untuk tenang. Sore harinya, aku menghubungi sahabatku, Nadine. Kami sudah bersahabat sejak kuliah, dan Nadine adalah satu-satunya orang yang bisa membaca isi hatiku, bahkan tanpa harus aku banyak bicara. Ada sesuatu yang harus aku ceritakan, kataku ketika kami bertemu di sebuah kafe langganan. Nadine menatapku tajam. Aku tahu ada yang gak beres. Kamu kelihatan semakin kurus. Dan wajahmu seperti orang yang kurang tidur. Aku tersenyum tipis, tapi senyuman itu tidak sampai ke mataku. Aku curiga Dimas berubah. Gumamku pelan. Nadine menghela nafas panjang. Aku sebenarnya juga mau ngomong sesuatu ke kamu, tapi aku takut kamu malah kepikiran. Aku menegakkan punggungku. Apa maksudmu? Nadine menggigit bibirnya sejenak. Wajahnya terlihat ragu, tapi akhirnya dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sesuatu di layar itu. Aku menatap foto itu. Mataku membesar. Di dalam gambar itu terlihat sosok Dimas sedang duduk di sebuah restoran. Dia tidak sendirian. Seorang wanita dengan gaun ketat berwarna merah duduk di depannya. Wanita itu tersenyum manis sambil menatapnya. Dan Dimas, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi formal seperti sedang berbicara pekerjaan. Tidak ada kesan kaku. Justru sebaliknya, dia terlihat nyaman. Dapat dari mana foto ini? Tanyaku dengan suara bergetar.
Nadine menatapku dengan wajah prihatin. Temanku kerja di restoran itu. Dia tahu Dimas suamimu. Jadi diam-diam dia foto dan kirimkan ke aku. Aku nggak langsung kasih tahu kamu karena aku masih ragu. Tapi sekarang, aku merasa kamu harus berhati-hati. Aku meremas kedua tanganku. Perasaanku bercampur aduk. Aku masih ingin percaya kalau mungkin ada alasan logis di balik semua ini. Tapi ekspresi Dimas dalam foto itu, hatiku berteriak sebaliknya. Aku meneguk kopi yang sudah dingin. Di dalam kepalaku, pertanyaan-pertanyaan berputar tanpa henti. Siapa wanita itu? Apa hubungan mereka? Sejauh apa pengkhianatan ini sudah berjalan? Dan yang lebih penting, jika benar Dimas mengkhianatiku, apa yang harus aku lakukan? Di ruang kerja, aku duduk terpaku di depan laptop. Mataku menatap layar. Jari-jariku bergerak cepat membuka tab demi tab histori transaksi kartu kredit Dimas. Aku bukan wanita yang bodoh. Sebagai perempuan mandiri dan bisa mengatur keuangan sendiri, aku tahu bagaimana melacak setiap pergerakan uang yang keluar dan masuk. Sejak melihat foto Dimas bersama dengan wanita itu, aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus tahu kebenarannya, sebaik dan serapi mungkin, tanpa diketahui siapapun, termasuk Dimas. Mataku membulat. Beberapa transaksi mencurigakan muncul dalam sebulan terakhir. Pembayaran di restoran mahal, tempat spa eksklusif, pembelian barang-barang mewah. Aku mengerit. Sejak kapan Dimas jadi royal seperti itu? Seingatku, dia bukan tipe pria yang suka membelikan hadiah, bahkan untukku. Dan pengeluaran besar ini, tidak ada satupun yang aku tahu. Ponselku bergetar, pesan dari Nadine muncul. Alisa, aku barusan ketemu temanku yang bekerja di apartemen Elite Tower. Dia bilang sering lihat Dimas di sana. Tapi, bukan sama kamu. Jantungku berdegup kencang. Elite Tower, apartemen mewah yang terkenal di kota ini. Kalau Dimas sering ke sana, berarti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Unit berapa? Tanyaku. Belum tahu pasti, tapi katanya lantai 15. Dia sering lihat Dimas naik ke sana bareng sama cewek cantik itu. Aku bisa tanya lagi kalau kamu mau. Tanganku meremas ponsel. Nafasku mulai memburu. Jadi benar, ini bukan sekedar makan malam bersama. Dimas punya tempat lain, tempat yang ia sering kunjungi. Tanpa pikir panjang, aku membuka aplikasi layanan transportasi dan memesan mobil menuju Elite Tower. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setibanya di sana, aku menarik nafas dalam-dalam, mengenakan kacamata hitam dan pakaian casual. Aku berjalan santai melewati lobi. Aku tidak ingin terlihat mencurigakan. Saat mendekati lift, aku melihat seorang pria berbaju rapi dengan name tag tergantung di dadanya. Resepsionis. Aku menyunggingkan senyum kecil, lalu mendekatinya. Permisi, saya mau tanya. Saya sedang mencari unit milik suami saya, Dimas. Saya lupa nomor unitnya, tapi katanya di lantai 15. Bisa tolong bantu cek? Pria itu menatapku sejenak, lalu tersenyum sopan. Maaf Bu, saya tidak bisa memberikan informasi penghuni apartemen tanpa izin mereka. Aku sudah menduga jawaban itu, tapi aku tidak menyerah. Aku berpura-pura menelpon seseorang sambil mengintip reaksi si resepsionis itu. Oh, baiklah. Saya akan mencoba tanya kepada suami saya dulu. Suami saya, Dimas, yang tinggal di lantai 15. Mata resepsionis itu sedikit membesar. Aku menangkap perubahan ekspresinya. Tunggu sebentar, katanya akhirnya. Pak Dimas sering ke unit 1507. Aku menahan nafas. 1507? Itu yang aku cari. Terima kasih ya, ujarku santai sebelum berjalan ke lift. Saat pintu tertutup, aku mengepal tangan.
Nomor itu akan kuingat baik-baik. Di lantai 15, koridornya panjang dan sunyi. Aku berjalan perlahan, mencari unit 1507. Dan di sanalah angka emas bertuliskan 1507 berdiri di depan mataku. Aku menatap pintu itu lama. Perasaan bercampur aduk. Marah, kecewa, penasaran, dan sakit hati. Tapi aku tidak akan mundur. Aku mengeluarkan ponselku, membuka kamera, dan merekam pintu itu sebagai bukti. Lalu kutempelkan telingaku ke pintu. Sunyi. Aku mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Saat hampir berbalik, suara langkah terdengar dari ujung koridor. Refleks aku bersembunyi di sudut tembok. Jika itu adalah Dimas. Beberapa detik kemudian, pintu unit 1507 terbuka. Dari dalam, seorang wanita muncul. Wanita yang sama dengan yang ada di foto. Dia nampak santai, mengenakan pakaian tidur sutra berwarna merah. Wajahnya segar, seperti baru bangun tidur. Aku menahan nafas. Lalu terdengar suara lain dari dalam. Suara pria. Suara yang sangat aku kenal. Dimas. Mataku membelalak. Dia berjalan keluar dari dalam apartemen, mengenakan kaos tipis dan celana santai. Pandanganku memburam, tapi telingaku masih menangkap suara wanita itu dengan nada manja. Kamu yakin gak mau nginep lagi di sini malam ini? Dimas terkekeh. Nanti aku cari alasan lagi biar gak pulang. Darahku mendidih. Rahangku mengeras. Tanpa pikir panjang, aku mengambil beberapa foto. Jemariku gemetar, tapi aku pastikan semua bukti terekam dengan jelas. Hatiku berteriak marah, tapi aku menahannya. Belum saatnya aku bertindak. Dengan langkah perlahan, aku berbalik dan berjalan pergi. Malam ini aku tahu satu hal dengan pasti. Suamiku telah mengkhianatiku, dan aku tidak akan membiarkan lolos begitu saja. Aku menekan rasa sakit yang membakar dadaku. Tanganku mengepal erat di balik dinding koridor lantai 15, berusaha menahan amarah yang nyaris meledak. Pandanganku tertuju pada sosok Dimas yang baru saja keluar dari unit 1507, bersama seorang wanita cantik yang nampak begitu lengket di lengannya. Wanita itu tertawa kecil sambil memegang lengan Dimas dengan manja. Sementara suamiku, dia nampak menikmati kebersamaan mereka. Seolah-olah tidak memiliki istri yang setia menunggunya di rumah. Aku menarik nafas panjang. Tidak, ini bukan waktunya untuk membuat keributan. Aku tidak boleh gegabah. Emosiku harus kukendalikan. Aku harus mengumpulkan bukti sebanyak mungkin sebelum akhirnya menyerang balik dengan pukulan telak. Mataku mengamati wanita yang bersamanya. Rambut panjang berombak sempurna. Wajah tirus dengan riasan tipis yang tetap menonjolkan kecantikannya. Bibirnya merah dengan senyum menggoda, yang sesekali ia layangkan kepada Dimas. Pakaian yang ia kenakan sederhana tapi elegan. Bukan barang murah, tapi jelas bukan sesuatu yang bisa dia beli sendiri, jika tidak ada pria yang membiayainya. Aku memicingkan mataku. Jadi, ini dia perempuan yang diam-diam telah mencuri. Aku merasakan gelombang kemarahan yang hampir tidak bisa kutahan. Tanpa suara, aku berbisik, menekan tombol lift lain, dan segera turun ke lantai tempat apartemenku berada. Begitu aku masuk, aku melempar kacamata hitamku ke meja. Aku berjalan cepat ke dapur, menuangkan segelas air dingin, lalu meminumnya dengan rakus. Dimas benar-benar sudah kelewatan. Bukan hanya mengkhianatiku, tetapi juga membawa wanita itu ke tempat yang kubangun dari keringat dan kerja kerasku. Mataku menyapu ruangan apartemen mewah ini, tempatku beristirahat, menata hidup, tempat yang seharusnya menjadi tempatku merasa aman dan nyaman. Tapi kini, tempat ini ternoda oleh pengkhianatan suamiku sendiri. Tidak lama kemudian, suara pintu terbuka. Aku menegakkan tubuhku, mataku menyala penuh emosi. Tapi ekspresiku tetap tenang. Langkah kaki terdengar memasuki ruangan, disusul suara tawaan kecil seorang wanita.
Wow sayang, apartemen kamu besar banget. Suara melengking penuh kekaguman. Lebih mewah dari yang aku bayangkan. Langkah kaki mereka semakin mendekat. Dimas tertawa kecil. Tentu saja sayang, aku kan harus memastikan kamu tinggal di tempat yang terbaik. Aku menahan nafas. Tanganku mencengkram erat gelas yang masih kupegang. Tadi Dimas bilang ini apartemennya. Dia benar-benar ingin tampil sebagai pria kaya di depan wanita itu, bahkan dengan mengeklaim kepemilikan atas sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Rasanya aku ingin menghancurkan semua ini saat itu juga, tapi aku bukan wanita bodoh. Malam itu, setelah Dimas pergi dengan alasan meeting mendadak, aku duduk di meja kerjaku dan mulai menelusuri jejak digitalnya. Aku membuka laptop dan mengakses rekening bersama kami. Mataku menyipit. Ada transaksi yang mencurigakan. Beberapa kali Dimas mentransfer uang ke rekening atas nama Selena Anindita. Jumlahnya tidak main-main. Jutaan rupiah setiap beberapa minggu. Ada juga pembelian barang-barang mewah, tas branded, parfum mahal, hingga tiket perjalanan ke Bali. Aku mengecek ulang rekening pribadiku. Tidak ada tanda-tanda uangku berkurang tanpa izin. Itu berarti Dimas mungkin menggunakan uang dari sumber lain. Mungkin dari pinjaman kartu kredit, atau bahkan hasil menipu orang lain. Tidak puas hanya dengan transaksi, aku membuka folder yang berhubungan dengan kamera CCTV tersembunyi di apartemen. Aku memang selalu memasang sistem keamanan tingkat tinggi. Bukan hanya untuk perlindungan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa tidak ada yang bisa mempermainkanku. Aku mengulik rekaman beberapa minggu terakhir, mencari saat-saat ketika Dimas membawa wanita itu masuk. Dan benar saja, di layar, kulihat rekaman beberapa hari yang lalu, ketika Dimas membawa Selena masuk dengan penuh percaya diri. Wanita itu nampak begitu nyaman di sana, seolah apartemen itu adalah miliknya. Aku menekan tombol rekam, mengamankan potongan video sebagai bukti. Mataku membara. Dimas benar-benar sudah keterlaluan. Tapi menyelidiki Dimas saja tidak cukup. Aku juga harus memahami siapa sebenarnya itu Selena. Malam itu, aku membuka ponsel dan menghubungi sahabatku, Nadine. Nadine adalah seorang jurnalis investigasi. Insting dan keahliannya dalam menggali informasi sudah tidak perlu diragukan lagi. Jika ada seseorang yang bisa mencari tahu latar belakang Selena dengan cepat, maka Nadine lah orangnya. Alisa, aku sudah duga ini bakal terjadi, ujar Nadine setelah aku menceritakan semuanya. Dimas itu dari dulu memang ambisius, tapi aku gak menyangka dia bakal seengsek ini. Aku butuh informasi lengkap soal Selena, kataku dengan suara dingin. Aku ingin tahu siapa dia, dari mana asalnya, pekerjaannya, dan apa motif sebenarnya dia mendekati Dimas. Serahkan saja kepadaku, jawab Nadine dengan cepat. Aku akan mengirimkan datanya segera setelah aku mendapatkan sesuatu. Aku menutup telepon dan bersandar di kursi, sambil menunggu hasil dari Nadine. Aku kembali melakukan pencarian sendiri. Aku membuka media sosial dan mengetik nama Selena Anindita di kolom pencarian. Beberapa akun muncul, tapi aku langsung tahu mana yang milik wanita itu. Foto profilnya sama persis dengan wajah wanita yang kulihat di apartemenku sendiri. Akun milik Selena dipenuhi dengan unggahan foto-foto di tempat mewah, hotel berbintang, restoran mahal, mobil sport. Ia selalu tampil glamor dengan pakaian dan aksesoris bermerek. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku. Di banyak unggahannya, Selena selalu menggunakan caption yang membanggakan pria suksesnya. Tidak pernah ada foto bersama Dimas. Tetapi beberapa kali dia mengunggah hadiah-hadiah mahal yang didapat dari kekasihnya. Semakin kulihat, semakin aku yakin Selena adalah wanita yang hidup dari kemewahan pria lain. Beberapa jam kemudian, sebuah pesan dari Nadine masuk. Alisa, aku sudah mendapatkan sesuatu. Selena ini ternyata seorang freelance model, tapi enggak terlalu terkenal.
Dia sering menjadi model di event-event kecil, tapi sumber penghasilannya sebenarnya bukan dari situ. Dari yang aku telusuri, dia dikenal sebagai wanita simpanan pria-pria kaya yang bisa memberikannya hidup mewah. Ada beberapa pria yang pernah menjadi korbannya sebelum Dimas. Dia hidup berpindah-pindah dari satu pria ke pria lain. Kalau pria itu mulai bangkrut atau tidak bisa memberikan kemewahan, dia akan langsung mencari target baru. Aku membaca informasi itu dengan rahang mengatup rapat. Jadi, Dimas benar-benar menjadi korban permainan wanita itu. Atau justru Dimas yang berpikir bahwa dia bisa mempermainkan wanita seperti Selena untuk kesenangannya sendiri. Bagaimanapun juga, aku tidak peduli. Yang aku tahu pasti adalah Dimas dan Selena sama-sama harus dihancurkan. Mengumpulkan saksi dan bukti, aku mulai menyusun rencanaku dengan rapi. Aku menghubungi pengacara kepercayaanku, seorang wanita bernama Meira. Kalau aku ingin mengajukan perceraian dengan bukti perselingkuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku butuhkan? Tanyaku langsung saat Meira mengangkat teleponku. Minimal ada bukti berupa rekaman atau foto yang menunjukkan perselingkuhan. Kalau ada saksi, itu akan lebih kuat. Jawab Meira. Juga, jika ada bukti pengeluaran uang untuk selingkuhannya, itu bisa menjadi bahan tambahan. Aku tersenyum tipis. Aku sudah punya semuanya. Meira terdiam sesaat. Aliza, kamu memang selalu satu langkah lebih maju. Aku tidak suka kalah. Jawabku tegas. Lalu aku menghubungi beberapa pegawai apartemen yang sudah bekerja denganku selama bertahun-tahun. Mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa aku adalah pemilik apartemen itu. Ada beberapa kejadian di mana suamiku membawa wanita lain ke apartemen ini. Apakah kalian melihat sesuatu? Tanyaku langsung. Seorang petugas keamanan mengangguk. Iya, Bu Aliza. Saya pernah beberapa kali melihat Pak Dimas membawa seorang wanita. Tapi saya tidak ingin ikut campur, karena saya pikir itu urusan pribadi. Terima kasih, Pak Rudi. Bisakah saya meminta kesaksian Anda jika diperlukan? Pak Rudi nampak sedikit ragu, tapi akhirnya dia mengangguk. Kalau memang itu yang Ibu butuhkan, saya akan membantu. Aku mengumpulkan semua bukti yang kumiliki. Rekaman CCTV yang menunjukkan Dimas membawa Selena ke apartemen. Transaksi keuangan yang menunjukkan pengeluaran untuk wanita itu. Informasi dari Nadine tentang masa lalu Selena. Dan kesaksian petugas keamanan apartemen. Sekarang yang perlu kulakukan hanyalah menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan mereka berdua. Aku menutup laptop. Mataku menatap tajam ke arah pintu apartemen. Dimas mungkin berpikir bahwa dia bisa berselingkuh tanpa kuketahui. Selena mungkin berpikir bahwa dia bisa hidup nyaman dengan pria kaya. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Aku bukan wanita yang bisa diremehkan. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan menerima balasan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku menarik nafas panjang. Berdiri di depan cermin besar di kamarku. Mataku menatap pantulan diriku sendiri. Seseorang yang dulu begitu mencintai Dimas, begitu percaya bahwa suamiku adalah pria yang baik yang akan selalu setia. Tapi sekarang, yang kulihat adalah seorang wanita yang disakiti, dihianati, namun tidak akan membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Aku tidak akan menangis lagi. Malam itu, aku menyusun rencana dengan sangat hati-hati. Aku tidak boleh gegabah, tidak boleh menunjukkan kemarahanku secara langsung. Aku harus tetap terlihat tenang, terlihat lembut, dan penuh kasih sayang. Seolah aku masih istri yang setia. Dimas tidak boleh mencurigaiku. Selena tidak boleh menyadari bahwa jebakan sudah disiapkan untuknya. Langkah pertama, berpura-pura tetap baik kepada Dimas. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal. Saat Dimas turun ke ruang makan, aku sudah menyiapkan sarapan di meja. Sesuatu yang jarang aku lakukan akhir-akhir ini. Dimas nampak sedikit terkejut. Kamu masak hari ini? Aku tersenyum lembut.
Meski di dalam hatiku, aku ingin menyiramkan kopi panas ke wajah pria itu. Hanya ingin menghabiskan waktu dengan suamiku, kataku dengan lembut. Akhir-akhir ini kita sibuk masing-masing. Aku merasa kita jarang ngobrol seperti dulu. Dimas terlihat ragu, tapi kemudian tersenyum tipis. Iya, kamu benar sayang. Maaf ya, akhir-akhir ini banyak banget pekerjaan. Kerjaan atau selingkuh? Batinku sinis. Tapi aku tetap tersenyum dan menggeleng kecil. Tidak apa-apa, aku mengerti kok. Aku hanya ingin kita lebih dekat lagi. Dimas nampak lega dengan sikapku. Dia bahkan menikmati sarapan itu tanpa tahu bahwa istrinya sedang menyusun strategi untuk menghancurkannya. Setelah Dimas pergi bekerja, aku langsung bergerak ke langkah kedua, mengusir Selena dari apartemenku. Menjerat Selena. Aku tahu bahwa wanita seperti Selena tidak akan bertahan lama jika kenyamanannya terganggu. Dan itulah yang aku lakukan, membuat hidupnya di apartemen ini menjadi tidak nyaman. Aku menelpon bagian keamanan apartemen. Mulai hari ini, saya ingin daftar tamu diperketat, kataku dengan suara dingin. Hanya pemilik unit dan tamu yang sudah terdaftar yang boleh masuk. Jika ada seorang wanita yang bernama Selena Aninita datang ke apartemen ini, tolong tahan dia di lobi dan beritahu saya dulu. Petugas keamanan mengiyakan tanpa banyak bertanya. Bagaimanapun juga, aku adalah pemilik apartemen ini, bukan Dimas. Dan Dimas tidak tahu bahwa mulai hari ini, apartemen yang selama ini menjadi tempat bermainnya akan berubah menjadi neraka bagi dirinya dan selingkuhannya. Siang itu, Selena datang seperti biasa, penuh percaya diri, mengenakan gaun mahal dan sepatu hak tinggi. Tapi kali ini, langkahnya dihentikan oleh petugas keamanan di lobi. Maaf Bu, Anda tidak ada di dalam daftar tamu yang diperbolehkan untuk masuk, kata petugas itu dengan sopan. Selena mengerutkan keningnya. Apa maksudnya? Aku selalu ke sini. Aku pacarnya Dimas. Namun petugas tetap bersikap profesional. Mohon maaf Bu, ini aturan dari pemilik apartemen. Kami tidak bisa mengizinkan Anda untuk masuk tanpa izin dari Bu Aliza. Aku bisa membayangkan bagaimana matanya membelalak saat mendengar namaku. Dengan kesal, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelpon Dimas. Beberapa detik kemudian, ponselku berdering. Aku mengangkatnya dengan tenang. Sayang, kenapa Selena nggak bisa masuk ke apartemen? Tanyanya, mencoba terdengar tenang, seolah-olah dia terkejut. Oh, maaf, aku lupa memberitahumu. Aku memperketat keamanan karena akhir-akhir ini banyak orang asing keluar masuk tanpa izin. Aku tidak ingin ada yang menyalahgunakan apartemen kita, jawabku dengan lembut. Memangnya Selena itu siapa? Aku sengaja bertanya seperti itu. Dimas terdiam. Aku tahu dia sedang berpikir keras. Dia itu temanku, jawabnya akhirnya, terdengar ragu. Oh, kalau dia itu temanmu, kenapa dia tidak pernah dikenalkan padaku? Tanyaku polos, tapi dengan nada yang menyimpan ancaman. Dimas semakin lama terdiam. Ah, aku akan urus ini nanti saja, katanya terburu-buru sebelum menutup teleponnya. Sementara itu, di lobi Selena masih kesal menunggu, tapi petugas tetap tidak mengizinkannya untuk masuk. Pada akhirnya, dia pun pulang dengan wajah kesal. Itu pertama kalinya dia merasa dipermalukan, dan yang lebih menyakitkan lagi, dipermalukan seperti orang asing oleh pria yang katanya kekasihnya. Malamnya, saat Dimas pulang, aku tetap bersikap manis. Sayang, bagaimana harimu? Tanyaku lembut seolah tidak terjadi apa-apa. Dimas nampak gelisah, tapi berusaha tetap tenang. Ada sedikit masalah tadi siang, tentang Selena. Oh, Selena lagi? Aku tertawa kecil. Kamu sering sekali menyebut namanya?
Sepertinya kalian sangat dekat ya. Dimas menelan ludah. Dia hanya teman kerja saja. Aku tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, kenapa dia datang ke apartemen kita? Aku pikir tempat ini hanya untuk keluarga, bukan? Wajah Dimas mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Aku mendekatinya, menaruh tanganku di dadanya. Sayang, kamu gak bohong kan sama aku? Bisikku manis. Dimas menggeleng cepat. Tentu saja tidak. Aku tersenyum puas. Baguslah, karena aku percaya padamu. Aku berbalik dan masuk ke kamar, meninggalkannya berdiri di ruang tamu dengan wajah bingung. Permainan baru saja dimulai. Malam itu, setelah dia tidur, aku menatap layar laptop dengan ekspresi datar. Tanganku mulai mengetik beberapa instruksi untuk bank. Satu persatu, aku blokir seluruh kartu kredit yang biasa digunakan oleh Dimas. Aku juga menghapus aksesnya dari rekening bersama. Dimas tidak akan bisa lagi menikmati kemewahan dari uangku. Tidak lama, notifikasi dari bank masuk. Permintaan pemblokiran berhasil. Aku tersenyum puas. Di restoran mewah, aku menyewa agen untuk memata-matainya. Dimas duduk bersama Selena. Ia sengaja mengajaknya makan malam di tempat yang mahal. Menjaga citra sebagai pria berkelas. Selena mengenakan gaun merah ketat dan mengesap anggur mahal. Setelah lebih dari 15 menit, Dimas pun membayar semuanya di kasir. Namun kartu banknya ditolak. Dia kemudian membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Saldonya 0. Selena lah yang akhirnya membayar semuanya. Dengan malas, Selena mengeluarkan kartunya dan membayarnya. Tapi jelas terlihat bahwa dia sangat tidak suka dengan situasi ini. Saat Dimas pulang, aku sudah duduk santai di ranjang, membaca buku. Sayang, kita perlu bicara, katanya tergesa-gesa. Aku menutup buku. Tentang apa? Aku gak bisa akses rekeningku. Semua kartuku diblokir. Apa yang sedang terjadi? Aku berpura-pura terkejut. Oh, benarkah? Kamu tahu sesuatu soal ini? Tanyanya cemas. Aku menatapnya dengan tenang. Tentu saja, aku yang melakukannya. Dimas membeku. Apa? Aku berdiri dan melangkah mendekatinya. Aku cuma menarik semua uangku. Aku hanya memastikan bahwa uang yang aku hasilkan dengan kerja keras tidak lagi dipakai untuk membiayai gaya hidup mewah suamiku, yang ternyata seorang pengkhianat. Dimas terdiam. Dia tahu aku sudah tahu segalanya. Aliza, dengar dulu. Tidak ada yang perlu aku dengarkan. Potongku dengan tajam. Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku sudah cukup bersabar. Sudah lama diam. Sekarang aku ingin melihat kamu menderita. Aku tidak akan langsung menceraikanmu, Dimas, tapi aku akan membuat kamu jatuh perlahan. Aku akan lihat kamu kehilangan segalanya, satu persatu. Dimas mulai berkeringat dingin. Permainan baru saja dimulai, dan aku, Aliza, tidak akan kalah lagi. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu apartemenku dengan tenang, menikmati secangkir kopi hangat. Pandanganku tertuju pada pintu masuk. Hari ini adalah hari yang sudah kutunggu-tunggu. Hari di mana aku akan menghancurkan ilusi indah yang telah Dimas dan Selena bangun dengan penuh kepalsuan. Aku sudah siap. Beberapa menit kemudian, suara bel apartemen berbunyi. Aku tersenyum tipis. Dengan santai, kuletakkan cangkir kopi di meja. Lalu aku bangkit. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri Selena dengan tampang percaya diri, mengenakan gaun mahal yang sepertinya baru saja dibeli. Mungkin dari uang Dimas, yang tentu saja berasal dariku. Namun kepercayaan diri Selena mulai goyah saat dia menyadari siapa yang membukakan pintu. Ekspresinya berubah seketika. Matanya yang lebar berkedip beberapa kali. Nampak terkejut. Kamu? Tanyanya gugup.
Aku menyandarkan bahuku ke ambang pintu, menatapnya dingin dan tajam. Apa yang kamu lakukan di sini, Selena? Selena nampak ragu sejenak, tapi kemudian mencoba menutupi keterkejutannya dengan senyuman sinis. Aku di sini untuk bertemu dengan Dimas. Aku yakin dia pasti sudah bilang padamu. Aku menaikkan alisku. Oh, bertemu dengan Dimas di apartemenku. Selena terkekeh kecil, berusaha mempertahankan kesombongannya. Maksudmu apartemen Dimas? Aku tahu dia tinggal di sini. Aku menghela nafas pelan, menatapnya seperti menatap makhluk yang paling bodoh yang pernah aku temui. Lucu sekali. Selena nampak kebingungan. Apa maksudmu? Aku bersandar sedikit lebih dekat. Suaraku pelan tapi menusuk. Sepertinya ada yang harus aku luruskan. Apartemen ini bukan milik Dimas. Dia tidak pernah membelinya. Bahkan tidak pernah membayar 1 rupiah pun untuk tempat ini. Semua yang ada di sini adalah milikku, termasuk lantai yang sedang kamu injak sekarang. Selena terdiam. Wajahnya berubah drastis. Apa? Gumamnya kaget. Aku mengangguk santai. Kamu dengar dengan jelas. Dimas hanya menumpang di sini. Uang yang dia gunakan untuk bergaya, semuanya berasal dariku. Dia masih berdiri terpaku, seolah mencerna kata-kataku. Wajahnya kini mulai pucat. Aku tidak percaya, bisiknya, mencoba menyangkal. Oh, jadi kamu percaya pada kata-kata pria yang bahkan tidak bisa membayar makan malamnya sendiri? Potongku dengan sinis. Kasihan sekali kamu. Dia membuka mulut, seolah ingin membalas, tapi aku sudah kehilangan kesabaran. Jadi begini, Selena, aku melanjutkan. Kini nadaku menjadi dingin dan tajam. Aku tidak peduli apa yang sudah terjadi di antara kamu dan Dimas. Aku juga tidak peduli bagaimana caramu menjebaknya dengan wajah cantikmu, yang jujur saja, biasa-biasa saja. Matanya membelalak, tapi aku mengabaikannya. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan wanita pengkhianat sepertimu menginjakan kaki di tempatku. Sebelum dia bisa merespon, aku meraih lengannya dan menariknya keluar dari ambang pintu. Hei, apa yang kamu lakukan? Protesnya, mencoba melepaskan diri, tapi cengkramanku terlalu kuat. Tanpa banyak bicara, aku mendorongnya keluar dan menutup pintu dengan keras di wajahnya. Selena berdiri di lorong apartemen, terhenyak, masih syok. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Selama ini, dia mengira Dimas adalah pria kaya. Ia percaya apartemen mewah ini adalah milik Dimas. Ternyata semua itu hanyalah kebohongan. Dengan tangan gemetar, Selena merogoh ponselnya dan menghubungi Dimas. Saat panggilan tersambung, suaranya terdengar marah. Dimas, apa-apaan ini? Kamu bilang itu apartemen milikmu. Di seberang telepon, terdengar suara Dimas yang panik. Sayang, aku bisa menjelaskan. Jelaskan? Bentak Selena. Jadi selama ini aku hanya tidur dengan pria miskin yang menumpang hidup pada istrinya. Dimas terdiam, tidak bisa membantah. Kamu pembohong. Aku sudah buang-buang waktu untukmu, serunya, lalu menutup telepon dengan kasar. Wajahnya memerah karena malu. Dengan langkah cepat, dia pergi meninggalkan lorong apartemen. Hari ini, dia tidak hanya kehilangan pria yang dia kira kaya, tetapi juga harga dirinya. Sementara itu, di dalam apartemen, aku duduk kembali dengan senyum puas. Ini baru saja permulaan. Beberapa jam kemudian, Dimas akhirnya pulang. Wajahnya terlihat letih, entah karena seharian bekerja atau berpura-pura bekerja. Tidak seperti biasanya. Malam ini dia tidak menghabiskan waktu dengan Selena. Teleponnya tidak diangkat. Pesan-pesannya dibaca tapi tidak dibalas.
Ada yang aneh. Dengan langkah cepat, Dimas masuk ke gedung apartemen, mengeluarkan kartu akses, dan naik ke lantai tempat kami berada. Tapi begitu pintu lift terbuka, dia langsung tertegun. Selena berdiri di depan apartemen. Wajahnya murka, matanya menyala penuh amarah. Begitu melihat Dimas keluar dari lift, dia langsung menghampirinya. "Dasar bajingan," katanya, mendorong dada Dimas dengan kasar. Dimas terhuyung ke belakang. "Sayang, apa yang terjadi? Jangan panggil aku sayang. Aku baru saja mengetahui semuanya." Suara Selena meninggi. Beberapa penghuni apartemen melirik. Dimas panik. "Apa maksudmu?" Plak! Tamparan keras mendarat di pipinya. "Aku bodoh sekali telah mempercayaimu. Aku pikir kamu pria kaya. Aku pikir kamu punya apartemen ini. Tapi ternyata kamu hanyalah parasit yang hidup dari uang istrimu." Dimas membeku. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Pandangannya mengarah ke pintu apartemen. Aku berdiri di sana, dengan anggun. Kedua tanganku bersidekap. Mata kami bertemu. "Masuklah, Dimas. Kita perlu bicara," kataku santai, tapi bernada perintah. "Tidak perlu bicara dengan dia," cibir Selena. "Pria pembohong seperti dia tidak pantas mendapatkan perhatian siapapun." Dimas menelan ludah, berusaha memproses semuanya. "Selena, dengarkan aku dulu. Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu lagi," potong Selena. Nadanya melengking. "Aku membuang waktuku untuk pria sepertimu. Kamu bukan siapa-siapa. Aku tidak akan pernah memilihmu jika aku tahu kalau kamu hanya menumpang hidup." Setelah perkataan begitu, Selena berjalan cepat ke lift. Pintu lift terbuka, dan dia menghilang tanpa menoleh ke belakang. Dimas hanya bisa menatap kepergiannya. Merasa syok. Aku membuka pintu lebih lebar. Suaraku terdengar tenang, namun menusuk. "Masuklah sekarang, Dimas." Dimas menghela nafas panjang, lalu melangkah masuk. Begitu pintu tertutup, ruangan terasa mencekam. Aku berjalan ke tengah ruangan, menatapnya yang masih berdiri kaku di dekat pintu. "Jadi," tanyaku, memiringkan kepalaku sedikit. "Ingin menjelaskan sesuatu kepadaku?" Dimas mencoba bicara, tapi tidak ada suara. "Tidak perlu repot-repot, Dimas," kataku menatapnya tajam. "Aku sudah mengetahui semuanya." "Alisa, aku bisa menjelaskan." "Jelaskan apa?" "Bahwa selama ini kamu berselingkuh di belakangku. Bahwa kamu menggunakan uangku untuk memanjakan wanita lain. Bahwa kamu membiarkan perempuan murahan itu berpikir kamu pria kaya yang memiliki semua ini." "Bukan begitu. Aku hanya..." Aku melangkah mendekatinya. Suaraku penuh amarah yang selama ini kupendam. "Apa, Dimas? Kamu hanya memanfaatkanku, menikmati hasil kerja kerasku, berpura-pura setia, sementara kamu tidur dengan wanita lain." Dimas terdiam. Tidak ada lagi alasan yang bisa ia lontarkan. Dan aku tahu, ini adalah akhir dari semua kebohongan. Aku menatapnya dengan tajam, lalu melangkah ke meja dan mengambil ponselku. Dengan tenang, kubuka galeri, menekan beberapa file, sebelum berbalik menghadap Dimas. "Kalau begitu, mungkin ini bisa membuatmu mengingat semua kebohonganmu," ucapku dengan dingin. Kulemparkan ponselku ke sofa. Layarnya menyala, menampilkan rekaman Dimas dan Selena saat mereka bermesraan di restoran, di hotel, bahkan di apartemen ini. Dimas langsung memucat. Apa ini?" "Aku sudah menyelidikimu sejak lama, Dimas," kataku datar. "Setiap kebohonganmu, setiap sen uangku yang kamu gunakan, setiap gerak-gerikmu, semuanya sudah aku rekam." Dimas menggeleng cepat. "Alisa, aku..." "Jangan berani-beraninya kamu memohon maaf kepadaku," potongku dengan tajam.
Kamu tahu kenapa? Karena aku tidak peduli. Aku sudah selesai denganmu, Dimas. Dia menatapku dengan wajah yang penuh kepanikan. Jangan begini, Aliza. Aku masih mencintaimu. Aku tertawa kecil. Tawa yang sama sekali tidak memiliki kehangatan. Cinta? Ulangku. Kamu ingin membicarakan cinta setelah semua yang kamu lakukan. Setelah kamu mengkhianatiku dengan wanita murahan, yang bahkan tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Dimas menggigit bibir bawahnya. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Tolong, Aliza. Aku butuh kamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Lalu kenapa kamu berusaha menghancurkanku, Dimas? Tanyaku pelan, tapi penuh luka. Dimas tidak bisa menjawab. Aku menarik nafas panjang, lalu melangkah mendekatinya. Mulai sekarang, kataku tegas, kamu tidak lagi punya tempat di sini. Dimas menatapku syok. Aliza, aku ingin kamu keluar dari apartemenku. Sekarang juga. Dia terhuyung mundur. Matanya membesar. Tidak. Tunggu. Kita perlu bicara. Aku tidak memberikan kesempatan. Dengan langkah cepat, ku buka pintu apartemen dan menatapnya tajam. Keluar kamu. Dimas berdiri terpaku. Tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Tapi tatapanku tidak menunjukkan keraguan. Dia tahu ini adalah akhir. Aku tidak membuang waktu. Setelah memandang Dimas keluar dari apartemen, rencana penghancuran total mulai berjalan. Aku duduk di meja kerjaku, membuka laptop, dan mengakses semua bukti yang telah kukumpulkan. Video mesra Dimas dan Selena, rekaman transaksi kartu kredit yang menunjukkan betapa Dimas menghamburkan uangku untuk wanita lain. Tangkapan layar pesan-pesan mesra mereka. Semuanya kukumpulkan dalam satu folder, siap untuk kukirimkan ke berbagai pihak. Langkah pertama, kantor Dimas. Aku tahu persis di mana dia bekerja. Sebuah perusahaan konsultan yang sangat menjunjung tinggi reputasi dan etika. Perselingkuhan bukan sekedar skandal pribadi, tetapi juga aib bagi perusahaan. Dengan beberapa klik, kukirimkan email berisi bukti lengkap kepada direktur utama dan beberapa rekan kerjanya. Subjek, tolong perhatikan perilaku tidak etis salah satu karyawan Anda. Isi email, Bapak atau Ibu yang terhormat, saya ingin menginformasikan bahwa salah satu karyawan di perusahaan Anda, Dimas Pratama, telah melakukan tindakan tidak etis yang dapat mencoreng citra perusahaan. Berikut saya lampirkan beberapa bukti yang menunjukkan bagaimana dia menggunakan uang yang bukan miliknya untuk membiayai gaya hidup tidak pantas serta perselingkuhannya. Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi profesionalisme, saya yakin Anda akan menindaklanjuti kasus ini dengan bijak. Salam hormat, Aliza. Klik, email terkirim. Aku tersenyum dingin. Dimas akan kehilangan pekerjaannya karena skandal ini. Keesokan harinya, Dimas datang ke kantor tanpa mengetahui bencana besar yang menantinya. Saat dia melangkah ke dalam gedung, beberapa rekan kerjanya menatapnya aneh, bercampur jijik dan kasihan. Ada yang berbisik-bisik, bahkan beberapa tertawa kecil sambil menatap layar ponsel mereka. Dimas mulai merasa ada yang tidak beres, tapi sebelum sempat dia mencari tahu, ponselnya berbunyi, nomor kantor. Pak Dimas, harap segera ke ruang direksi sekarang juga. Suara sekretaris terdengar tegas. Dimas menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Setibanya di ruang direksi, 4 orang atasan sudah menunggunya dengan wajah serius. Direktur utama, Pak Budi, menatapnya dengan tajam sambil mengetuk meja. Di hadapannya, laptop terbuka menampilkan email dariku. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini, Dimas? Dimas menatap layar itu. Darahnya mulai menguap. Pak, saya bisa jelaskan, Pak. Jelaskan apa? Potong Pak Budi marah.
bahwa kamu menggunakan uang yang bukan milikmu untuk membiayai wanita lain, bahwa kamu menipu semua orang dengan citra palsu, bahwa kamu membawa skandal menjijikan ini ke lingkungan kerja kami. Dimas terdiam, peluh membasahi wajahnya. Salah satu petinggi lain ikut bicara. Perusahaan ini menjunjung tinggi etika. Kami tidak bisa membiarkan seseorang dengan moral sepertimu tetap berada di sini. Dunia Dimas mulai runtuh. Pak, tolong beri saya kesempatan, Pak. Pak Budi mendengus. Kami sudah membuat keputusan. Kamu dipecat, Dimas. Dimas langsung lemas. Pak, jangan lakukan ini. Keluar! Suara Pak Budi tidak bisa ditawar. Dengan tubuh gemetar, Dimas keluar dari ruangan itu. Saat dia kembali ke mejanya untuk mengambil barang-barangnya, rekan kerjanya menatapnya dengan ejekan. Wow, ternyata selama ini cuma numpang hidup sama istrinya ya? Bisik seseorang sambil tertawa. Aku sudah curiga dari dulu, dasar pecundang, sahut yang lain. Dimas menggertakkan giginya, ingin membantah, tapi apa yang dia bisa katakan? Reputasinya sudah hancur. Dan itu baru saja permulaan. Skandal ini menyebar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Saat keluar dari kantor dengan kotak barang-barangnya, ponselnya terus bergetar, bukan karena dukungan, tetapi hujatan. Grup kantor. Gila, Dimas selingkuh dan numpang hidup sama istrinya. Kasian sih, tapi ya salah sendiri. Udah miskin, selingkuh pula, gak tahu diri. Dimas menggertakkan gigi. Tangannya gemetar. Dia langsung keluar dari grup. Dan semua kejadian itu aku tahu detailnya dari orang sewaanku, yang memang sudah sangat profesional dalam bekerja. Selain di kantor orang sewaanku, juga aku suruh untuk memata-matai Dimas di rumahnya. Ternyata keluarganya ikut mengetahui skandal ini. Ibunya menelpon dengan suara penuh kemarahan. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Dimas. Selena menghilang, bahkan sudah mengganti nomor teleponnya. Ibunya tidak mau membelanya. Teman-temannya satu persatu menjauhinya. Dimas tidak hanya kehilangan pekerjaan, dia juga kehilangan harga dirinya. Dan yang paling menyakitkan, aku menang. Dimas kini hanyalah seorang pria yang jatuh dalam kehancuran, tanpa pekerjaan, tanpa dukungan, dan tanpa harapan. Balasan yang setimpal untuk mantan suami yang dulu tidak tahu diri. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Aku mendengar suara bel ditekan berulang kali. Ketika aku melihat dari kamera, Dimas berdiri di depan gerbang rumahku. Bajunya sudah lusuh dan basah kuyup. Rambutnya berantakan, dan wajahnya penuh keputusasaan. Dengan tangan gemetar, dia menekan bel lagi dan lagi. Aku tetap terdiam. Tidak ada jawaban dariku. Maka dia mulai menghentakkan tinjunya ke pagar. Suaranya meninggi, penuh putus asa. Alisa, aku mohon, aku butuh bicara denganmu. Beberapa menit berlalu, akhirnya aku membuka pagar otomatis. Dimas langsung berlari masuk ke halaman rumah, menuju pintu utama, seolah berharap aku masih punya sedikit belas kasihan untuknya. Aku membuka pintu dengan gaun tidur sutra merah yang anggun. Wajahku tetap tenang dan berwibawa. Aku menatapnya seperti melihat sampah yang menumpuk di selokan. Masih berani kamu datang ke sini? Tanyaku dingin. Dimas langsung jatuh berlutut. Alisa, aku salah. Aku benar-benar bersalah. Suaranya bergetar. Matanya memohon. Penuh air mata. Aku sudah kehilangan segalanya. Pekerjaanku, teman-temanku menjauhiku. Ibuku bahkan tidak mau berbicara denganku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Aliza. Aku tersenyum sinis. Dan itu bukan masalahku, Dimas. Dengan tangan gemetar, dia mencoba menggenggam tanganku. Tolong, aku sekarang sadar. Aku butuh kamu, Aliza.
Aku tidak bisa lagi hidup tanpamu. Aku tertawa kecil, merendahkan. Kamu butuh aku? Tanyaku pelan. Dimas mengangguk cepat. Iya, aku sadar sekarang. Aku bodoh. Aku buta. Aku menyesal telah menyia-nyiakanmu. Aku mendekat, lalu menunduk agar wajah kami sejajar. Apa kamu sudah lupa? Bisikku pelan. Aku bukan tempat sampah untuk menumpang barang rongsokan sepertimu. Dimas tersentak. Aku menegakkan tubuh dan meneguk wine. Dulu aku mencintaimu, lanjutku. Aku memberikan segalanya untukmu. Aku bahkan menutup mata terhadap semua kekuranganmu. Aku berharap kamu akan berubah. Tapi yang aku dapatkan, kamu menipuku, mengkhianatiku, menggunakanku seperti ATM berjalan. Dan sekarang, setelah kamu kehilangan segalanya, kamu ingin kembali. Aku tertawa kecil, lebih dingin dari sebelumnya. Kamu pikir aku akan menyelamatkanmu, Dimas? Air mata jatuh dari matanya. Aku benar-benar menyesal, Aliza. Aku mohon. Aku melirik ke arah dua penjaga rumah yang tidak jauh dari kami. Buang dia dari sini. Dimas terbelalak. Kedua penjaga langsung mendekat, mengangkut tubuh Dimas seperti sampah yang harus segera disingkirkan. Tidak, Aliza. Aku mohon. Berikan aku kesempatan. Dimas berteriak. Tubuhnya meronta-ronta, tapi tenaga dua pria itu terlalu kuat. Aku hanya memandangi semuanya dengan ekspresi dingin. Saat tubuhnya hampir diseret keluar pagar, aku bicara lagi. Oh iya, satu hal lagi. Para penjaga itu berhenti. Dimas menatapku dengan secercah harapan. Aku mengambil segepok uang dari sakuku dan mendekatinya. Kamu butuh uang, kan? Dimas mengangguk cepat. Aku melemparkan uang itu tepat di wajahnya. Ambil itu. Cukup untuk makanmu hari ini. Setidaknya aku masih punya sedikit belas kasihan untuk pengemis sepertimu. Dimas terdiam. Kepalanya tertunduk. Harga dirinya sudah hancur. Penjaga rumah kembali menyeretnya keluar. Gerbang tertutup rapat di depan wajahnya. Dimas tertunduk di tanah basah, memungut uang yang berserakan, dengan air mata yang bercampur hujan. Dan aku menang. Kini aku bisa bernafas lega. Tidak ada lagi beban. Tidak ada lagi suami yang memanfaatkanku. Tidak ada lagi pelakor yang mencuri apa yang seharusnya menjadi milikku. Tidak ada babak baru dalam hidupku. Babak yang penuh kebebasan, kekuatan, dan fokus pada kesuksesan. Sejak menyingkirkan Dimas dan Selena, aku membenamkan diriku sepenuhnya dalam dunia bisnis. Perusahaan yang kujalankan di bidang fashion dan kosmetik berkembang dengan pesat. Namaku mulai dikenal luas di dunia bisnis. Banyak investor dan kolega ingin bekerja sama denganku. Setiap pagi, aku bangun dengan penuh semangat, menikmati kopi hangat sambil membaca laporan keuangan yang terus menunjukkan angka positif. Tidak ada lagi pagi yang dimulai dengan air mata atau sakit hati. Hidupku kini penuh dengan tujuan dan kesuksesan. Tidak hanya fokus pada bisnis, aku juga mulai membangun kembali kehidupan sosialku. Dulu, saat masih bersama dengan Dimas, aku terlalu sibuk mengurus rumah tangga hingga aku lupa diriku sendiri. Dan sekarang, aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan teman-temanku, menghadiri acara sosial, bahkan sesekali pergi berlibur ke luar negeri. Setiap kali aku melangkah dengan gaun indah, senyum percaya diri, dan aura kemenangan yang terpancar, orang-orang menatapku dengan kekaguman. Bahkan beberapa pria mulai mendekatiku, tertarik pada pesona wanita yang mandiri dan sukses. Tapi aku tidak terburu-buru. Aku tidak lagi membutuhkan pria untuk membuatku bahagia. Hatiku sudah sembuh, dan yang terpenting, aku sudah bahagia dengan diriku sendiri. Suatu hari, di sebuah acara gala bisnis yang mewah, aku tidak sengaja bertemu dengan seseorang dari masa laluku, Dimas. Pria itu nampak berantakan, jauh dari citra elegan yang dulu dia banggakan
saat dia masih menikmati kemewahan dari uangku. Setelan yang dia kenakan lusuh, wajahnya nampak lelah, dan lingkaran hitam di mata bawahnya. Dia terlihat canggung saat melihatku. Mungkin tidak menyangka akan bertemu denganku dalam acara seperti ini. Aku hanya tersenyum tipis, penuh kemenangan, tanpa sepatah kata pun. Aku berjalan melewatinya, seolah-olah Dimas tidak pernah ada di dalam hidupku. Itu adalah pukulan terakhir untuknya. Di mataku, dia bukan lagi siapa-siapa. Setelah pertemuan itu, aku mendengar dari rekan-rekanku bahwa Dimas benar-benar jatuh di titik terendah. Setelah dipecat karena skandal perselingkuhannya, dia kesulitan mencari pekerjaan baru. Reputasinya sudah hancur. Perusahaan-perusahaan besar enggan membaca lamarannya. Teman-teman yang dulu mendukungnya perlahan menjauh. Bahkan keluarganya sendiri mulai kehilangan kepercayaan padanya. Dia mencoba menghubungiku berkali-kali, memohon, merayu, bahkan menangis meminta kesempatan kedua. Aku hanya tertawa kecil melihat semua usahanya yang menyedihkan. Apa kamu lupa, Dimas? Aku ini bukan tempat sampah yang bisa menerima seseorang yang sudah kamu hancurkan berkali-kali. Ucapku dalam sebuah pesan singkat yang akhirnya kukirim sebelum memblokir nomornya. Bagiku, masa lalu sudah terkubur. Tidak ada alasan untuk menoleh ke belakang. Tidak hanya Dimas, Selena pun mengalami kejatuhan yang jauh lebih menyakitkan. Setelah kuusir dari apartemen, dia mencoba mencari pria kaya lain untuk menopang hidupnya. Tapi tidak ada satupun yang cukup bodoh untuk tertipu lagi. Meskipun cantik, dunia ini penuh dengan wanita cantik yang lebih berkelas dan cerdas. Namanya telah tercemar di kalangan pria berduit. Tidak ada yang ingin mendekatinya. Tanpa pria untuk membiayainya, Selena terpaksa kembali ke kehidupan lamanya. Bekerja serabutan, berpindah-pindah tempat tinggal, bahkan kesulitan untuk makan dengan layak. Suatu hari, aku melihatnya berdiri di trotoar. Pakaiannya lusuh, wajahnya kusam, matanya penuh dengan kepedihan. Ketika mata kami bertemu, dia nampak ragu, lalu perlahan berjalan mendekatiku. Aliza, suaranya bergetar, penuh rasa malu. Aku butuh bantuanmu. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Dulu dia mungkin percaya diri karena merasa lebih baik dariku. Hanya karena Dimas memilihnya. Tapi lihatlah sekarang, dia bahkan tidak sanggup berdiri tegak. Aku tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal. Aku menyesal, Aliza. Sungguh aku menyesal. Aku mengangkat alis. Jadi, tanyaku dingin. Bisakah kamu membantuku? Suara nyaris tak terdengar. Aku menatapnya tajam, lalu merogoh tas, mengambil beberapa lembar uang, dan melemparkannya ke trotoar. Selena terkejut. Dia menatap uang itu, lalu menatapku. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tersenyum sinis. Kamu ingat bagaimana dulu kamu mengira aku ini wanita bodoh, yang kamu bisa hina dan rebut suaminya? Nikmati saja hidupmu sekarang, Selena. Kamu hanya mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Tanpa berkata lagi, aku berbalik dan melangkah pergi, meninggalkannya terduduk dengan tangis yang tertahan. Aku tidak akan pernah mengasihani orang yang dengan sadar menghancurkan hidup orang lain. Kini setelah semua dendamku terbalaskan, aku merasa ringan. Aku tidak lagi menyimpan kebencian. Fokusku kini hanyalah diriku sendiri, mengejar impianku, menikmati hidupku, dan membuktikan bahwa aku tidak butuh pria untuk bahagia. Aku lebih mandiri, percaya diri, dan kuat dari sebelumnya. Ketika menatap bayanganku di cermin, aku melihat sosok yang jauh berbeda dari yang dulu. Dulu aku adalah wanita yang percaya cinta, rela berkorban untuk suami, dan sekarang aku tahu bahwa kebahagiaanku adalah tanggung jawabku sendiri. Beberapa bulan setelah semua badai berlalu, aku berdiri di balkon apartemen baruku, menatap langit senja yang keemasan. Angin sore menyapu rambut panjangku yang tergerai bebas. Aku masih mengingat hari ketika Dimas datang untuk terakhir kalinya. Tanpa pekerjaan,
Tanpa harga diri, dia berlutut di hadapanku, berharap bisa kembali. "Dimas," ucapku pelan, "kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" Dia mengangkat kepalanya dengan harapan. "Bukan karena kamu mengkhianatiku," lanjutku, "tapi karena aku pernah percaya bahwa kamu adalah rumahku." Dimas terdiam, matanya berkaca-kaca. "Tapi sekarang aku sadar," kataku sambil menarik nafas panjang. "Aku tidak pernah butuh rumah dalam bentuk seseorang. Aku adalah rumah bagi diriku sendiri." Setelah mengatakan itu, aku meninggalkannya, tanpa penyesalan, tanpa luka, tanpa keinginan untuk kembali. Untuk setiap wanita yang pernah dikhianati, dihina, atau ditinggalkan, jangan pernah merasa bahwa duniamu telah berakhir. Orang yang mengkhianatimu tidak pantas mendapatkan air matamu. Jangan tenggelam dalam kesedihan hanya karena seseorang tidak melihat nilaimu. Sebaliknya, bangkitlah, buktikan bahwa kamu lebih kuat dari yang mereka kira. Gunakan rasa sakit sebagai batu pijakan menuju kehidupan yang lebih baik. Suatu hari nanti, ketika kamu berdiri tegak di puncak keberhasilanmu, mereka yang dulu meremehkanmu akan menyesal. Tapi saat itu tiba, kamu sudah tidak peduli, karena kamu sudah menemukan kebahagiaanmu sendiri. Terima kasih telah mengikuti kisahku sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi inspirasi bagi siapapun yang sedang melalui masa sulit. Ingatlah, jangan biarkan orang lain menentukan kebahagiaanmu. Kendalikan hidupmu, dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Tamat.